di sini. Kawan-kawan semua, hari ini sebagai purna migran Indonesia yang pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong, saya mewakili teman-teman saya menyampaikan satu pesan penting kepada Presiden Joko Widodo dan siapapun yang akan jadi presiden berikutnya. Buruh migran Indonesia sudah sangat lelah dengan janji dan janji akan perlindungan. Pemerintah di bawah Jokowi selalu mengatakan negara akan hadir untuk melindungi, mengayomi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami sangat berharap dengan terpilihnya Presiden Jokowi ketika itu, beliau akan benar-benar wujudkan harapan dasar kami. Tapi yang kami temukan sangat mengecewakan. Justru di era Presiden Jokowi, beliau malah menciptakan berbagai kebijakan yang justru membuat melanggengkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Di era Presiden Jokowi, bukan hanya perempuan, laki-laki dari kampung yang dikirim ke luar negeri, tapi anak-anak sekolah, SMK, SMA, bahkan perguruan tinggi hari ini adalah sasaran pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Di era Jokowi, beliau janjikan tidak ada biaya ke luar negeri, zero cost. Sampai detik ini, untuk menjadi buruh migran, kita harus mengeluarkan minimum 20-30 juta, bahkan sampai 100 juta. Di bawah Presiden Jokowi, beliau menjanjikan negara akan hadir melindungi kami yang di luar negeri. Tapi setiap kali kami meminta bantuan, pertolongan, bahkan ketika COVID, ratusan ribu buruh migran dipulangkan. Banyak yang kehilangan kerja dan bahkan tidak sanggup membeli makanan, tidak punya tempat tinggal. Seluruh kantor konsulat, kedutaan ditutup untuk memberi penampungan bagi mereka. Setiap kali kami meminta subsidi dan bantuan keuangan untuk mereka yang dipulangkan, jawabnya negara tidak punya dana. Setiap kali kami menuntut sebuah mekanisme agar buruh migran bisa memperkarakan, menuntut calo PT yang merugikan, negara tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk mengurusi itu. Sampai detik ini, buruh migran merasa terlunta-lunta di luar negeri. COVID-19, perang yang sedang terjadi, krisis ekonomi di berbagai belahan dunia membuat kami semakin tidak punya lowongan kerja di negara-negara tersebut. Semakin banyak peraturan yang sengaja diciptakan untuk semakin mengeksploitasi dan mengusir kami dari negara penempatan. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap menampung kami di dalam negeri? Jawabannya tidak. Perempuan, laki-laki, apalagi ibu-ibu rumah tangga, setiap hari pusing bagaimana harus memikirkan sekolah anaknya, bagaimana harus membeli makanan layak bagi generasinya, bagaimana harus meyakinkan membayar biaya BPJS yang dipaksakan. Perempuan-perempuan yang harus memikirkan konsekuensi dari ketidakmampuan, dari ketidakberpihakan pemerintah di era Joko Widodo, yaitu apa? Menjadi buruh migran, menjadi solusi yang tidak terelakkan. Kawan-kawan semua, kami meminta dukungan solidaritas dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GSBI, AASB, dan Gebrak yang memberi ruang kepada buruh migran untuk bersuara di panggung ini. Kami meyakini dan menyadari perjuangan buruh migran tidak bisa dilakukan sendiri. Kami tidak akan pernah bisa pulang selama upah di Indonesia masih di bawah standar. Kami tidak bisa pulang selama tanah dan hak mengolah tanah tidak pernah diberikan secara sepenuhnya kepada rakyat. Kami tidak akan pernah bisa pulang kalau pendidikan dan kesehatan selalu dibuat mahal. Kami tidak bisa pulang kalau negara lebih sibuk korupsi dan jualan sumber daya manusia dan sumber daya alam dibanding mengurusi dan mesejahterakan rakyatnya sendiri. Nasib kami sangat bergantung dari sukses atau tidaknya perjuangan kaum buruh, kaum tani, perempuan, masyarakat miskin kota, pemuda mahasiswa, dan segenap masyarakat yang juga menuntut keadilan, kesejahteraan di dalam negerinya sendiri. Kami berharap setelah ini banyak yang akan kami launching terkait tuntutan dan kampanye buruh migran.
bersama-samanya untuk mendukung perjuangan kami, baik mereka yang masih di luar negeri maupun kami yang sudah pulang ke Indonesia. Saya membawa satu yel-yel untuk kita sosialisasikan pada hari May Day kali ini. Kami buruh bukan budak, kami buruh bukan budak, hormati hak kami. Kami buruh bukan budak, hormati hak kami. Long live International Solidarity.